Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Psikologi Pendidikan akan membahas tentang perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik anak yang beranggotakan yang pertama Auli Ija Hayati, kedua Desista Fitriani, ketiga Evi Malita, keempat Fadila Putri Awalia, kelima Magdalena, keenam Muhammad Fahmi Iskandar, ketujuh Naila Rizkia, kedelapan Rindi Yawati, kesembilan Siti Fadia Nurul Fitri, kesepuluh Yulianti. Selamat menyimak ya teman-teman. Aspek perkembangan fisik motorik menurut Kuhlen dan Thompson bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama ada otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang kedua ada sistem syaraf yang sangat berpengaruh bagi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang ketiga ada kelenjar endokrin, yaitu yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Yang keempat ada struktur fisik atau tubuh yang meliputi berat, tinggi, dan proporsi. Selanjutnya adalah proses perkembangan fisik motorik anak dari lahir. Yang pertama adalah dari 0 sampai 3 bulan. Selama 3 bulan pertama kehidupannya, anak akan mulai mengembangkan kemampuan dan kekuatan yang mereka butuhkan untuk bergerak nantinya. Pada masa ini, anak akan berusaha untuk mengangkat kepalanya. Kita juga dapat membantu melatih kemampuan anak yang satu ini agar otot lehernya semakin kuat. Bila kekuatan leher dan tubuh bagian atasnya sudah semakin kuat, anak tidak hanya mampu mengangkat kepala, tapi ia juga bisa menengok ke kanan dan ke kiri. Selain itu, bayi di usia ini juga mulai suka menendang-nendang kakinya. Hal ini bermanfaat untuk memperkuat otot-otot kakinya. Selanjutnya 4-6 bulan. Pada usia ini, bayi sudah mampu mengangkat kepala dan dadanya ketika dibaringkan dalam posisi telungkup. Kemampuan mendorong kepala dan dadanya pun sudah lebih jauh ke atas. Bukan cuma itu saja, anak juga mulai bisa memiringkan badan ke sisi kanan dan kiri dan menggulingkan badan. Selanjutnya 7-9 bulan. Pada usia ini, kekuatan kaki anak sudah semakin kuat dan kita bisa membantu meningkatkan kekuatan otot kakinya dengan melatihnya berdiri sambil menopang tubuhnya. Namun, jangan paksa anak untuk berdiri bila ia tampak belum siap dan kuat. Kebanyakan bayi berusia 7 bulan sangat suka berdiri dan memantul-mantulkan tubuhnya naik turun. Yang keempat adalah 10-12 bulan. Pada masa ini, anak sudah bisa mengubah posisi sendiri, misalnya dari tengkurap ke posisi merangkak. Jadi ketika tengkurap, bayi bisa mendorong tangan dan lututnya ke posisi dasar merangkak dan bergerak maju mundur tanpa melangkah. Gerakan ini sangat bermanfaat melatih otot tangan dan kakinya hingga ia siap untuk merangkak. Nah, yang selanjutnya umur 1 dan 2 tahun yaitu keterampilan motorik. Berkembang dalam tahapan yang pasti dan sangat bergantung pada kematangan dan juga konteks pengalaman dan motivasi. Terus pada umur 13-18 bulan baru bisa berjalan dan dapat menarik suatu mainan yang diikat dengan tali atau benang, menggunakan 2 tangannya dan kakinya untuk memanjat. Lalu pada usia 18-24 bulan, anak mulai berjalan atau berlari dengan susah payah untuk suatu jarak yang pendek. Menyeimbangkan kakinya, mereka dengan posisi berjongkok sambil bermain mulai gemar coret-coret, bisa pegang pensil, menyusun puzzle, dan bisa meniru gerak. Terus pada usia 2-3 tahun, proses perkembangan fisik ditandai dengan perubahan ukuran organ fisik, kaki, tangan, badan yang semakin kesini semakin membesar, memanjang, melebar, atau semakin tinggi. Perkembangan motorik anak bisa menarik sambil mendengar kaset, menyusun balok menjadi tinggi, aktif, bermain puzzle, gemar mencoret, gemar menggunting. Lalu pada usia 3-5 tahun, pada usia itu anak mengembangkan keterampilan motorik kasar dan melakukan senam fisik yang tiada hentinya. Energi mereka seolah-olah tidak ada habisnya. Anak usia ini sangat lentur dan mulai mengembangkan kemampuan motorik yang lebih baik seperti memakai baju sendiri, menggunting, menggambar, melukis, menulis dengan lebih mudah. Terus usia 6-8 tahun, anak-anak pada usia ini berkembang motoriknya menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi daripada masa awal anak-anak. Anak pada usia ini sudah mampu melakukan kegiatan motorik serta memproyeksikan dan menerima atau menangkap benda. Selanjutnya akan dibahas tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak. Yang pertama ada perkembangan usia.
Dengan bertambahnya usia, itu menunjukkan kematangan organ-organ fisik sehingga dapat melakukan aktivitas motorik kasar dan motorik halus. Faktor yang kedua yaitu tercapainya kematangan organ fisiologis. Kematangan fisiologis ditandai dengan tercapainya jaringan otot yang makin kompleks, kuat, dan bekerja teratur. Faktor yang ketiga yaitu kontrol kepala. Pada usia 1-5 bulan, bayi belum mampu menopang kepalanya. Kemudian dengan perkembangan usianya, anak mempunyai kemampuan mengontrol kepala yang bermanfaat bagi seorang anak untuk melakukan aktivitas, misalnya gerakan memutar atau menggeleng kepala. Yang keempat, kontrol tangan. Sejak lahir, bayi akan menggenggam benda-benda yang datang dan menyentuh telapak tangannya. Awal mulanya, bayi tidak mampu untuk memegang dan menggenggam suatu benda dengan baik. Tetapi dengan pengaruh perkembangan usia dan kematangan otot-ototnya, bayi akan mampu dengan sendirinya untuk melakukan tugas menggenggam atau mengepal suatu benda secara kuat. Refleks ini merupakan dasar timbulnya gerakan-gerakan motorik halus, seperti menggenggam, menulis, menggambar, atau menggunting. Kemampuan melakukan koordinasi otot-otot tangan yang bermanfaat untuk keterampilan tangan dinamakan kemampuan kontrol tangan atau hand control ability. Yang kelima adalah kontrol kaki. Kemampuan mengontrol kaki diatur oleh sistem syaraf pusat. Namun pada diri seorang bayi, kaki bergerak karena ada suatu benda yang mungkin menyentuhnya atau digerakkan oleh ibunya. Hal ini bukan berarti si bayi cenderung pasif dan hanya bergerak kalau ada rangsangan dari luar saja. Bayi dapat menggerakkan kaki sendiri sebagai respon atau refleks rasa senang atas kehadiran orang yang memiliki kedekatan emosional. Jadi kakinya memang belum cukup kuat untuk berjalan. Sebagaimana halnya, kaki merupakan organ penting untuk melakukan kegiatan motorik kasar seperti berjalan, melompat, dan berlari. Namun untuk dapat melakukannya perlu persiapan dan kematangan fisik. Tentu hal ini sesuai dengan perkembangan usianya. Makin tinggi usianya, maka bayi akan dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti merangkak, berjalan, berlari, dan sebagainya. Dengan kemampuan ini, kontrol kaki berfungsi secara sempurna. Yang keenam adalah lokomosi. Lokomosi adalah kemampuan untuk bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemampuan ini berkembang sejalan dengan bertambahnya usia dan tercapainya kematangan organ-organ fisik, serta berfungsinya sistem syaraf pusat. Dengan demikian, kemampuan bergerak atau berpindah sangat dipengaruhi oleh faktor internal yang bersifat fisiologis. Secara implisit, kemampuan lokomosi sudah ada bersamaan dengan timbulnya gerakan-gerakan refleks, seperti refleks penempatan, placing refleks, berjalan, dan berenang. Namun kemampuan refleks itu cenderung tidak terkontrol oleh sistem syaraf, sehingga dapat dikatakan bahwa refleks merupakan sebagai tanda perkembangan awal dari lokomosi. Selanjutnya, ada strategi pengembangan pembelajaran berbasis perkembangan fisik motorik. Yang pertama ada strategi pembelajaran yang berpusat pada anak yang memiliki karakteristik prakarsa kegiatan tumbuh dari anak. B. Anak memilih bahan-bahan dan memutuskan apa yang akan dikerjakan. C. Anak mengekspresikan bahan-bahan secara aktif dengan seluruh inderanya. Yang D. Anak menemukan sebab akibat melalui pengalaman langsung dengan objek. Yang E. Anak mentransformasi dan menggabungkan bahan-bahan. Yang F. Anak menggunakan otot kasarnya. Yang kedua ada strategi pembelajaran melalui bermain. Bermain merupakan kebutuhan anak. Bermain merupakan aktivitas yang menyatu dengan dunia anak, yang memiliki fungsi seperti pengembangan kemampuan fisik motorik, kognitif, afektif, sosial, dan lain-lain. Dengan bermain akan mengalami suatu proses yang mengarahkan pada perkembangan kemampuan manusiawinya. Contohnya itu ada model pembelajaran berbasis permainan sirkuit. Model pembelajaran ini merupakan alternatif model pembelajaran yang dapat dilakukan di luar ruangan. Model pembelajaran berbasis sirkuit ini merupakan pos-pos permainan yang bertujuan untuk menstimulasi aspek perkembangan, khususnya perkembangan motorik halus anak. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran melalui bercerita. Fungsi dari strategi ini adalah anak
anak dimungkinkan untuk mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Dan juga guru dapat memanfaatkan kegiatan bercerita ini untuk menanamkan nilai-nilai positif pada anak. Kegiatan bercerita juga memberikan sejumlah pengetahuan sosial, nilai-nilai moral, dan juga keagamaan. Yang keempat, ada strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Bernyanyi itu memiliki banyak manfaat untuk praktik pendidikan anak. Yang pertama itu, bernyanyi bersifat menyenangkan, dan juga bernyanyi dapat dipakai untuk mengatasi kecemasan. Yang ketiga, bernyanyi merupakan media untuk mengekspresikan perasaan. Yang keempat, bernyanyi dapat membantu membangun rasa percaya diri anak, dan juga bernyanyi dapat membantu daya ingat anak. Lalu, bernyanyi dapat membantu perkembangan keterampilan berpikir dan kemampuan motorik anak. Dan yang terakhir, bernyanyi dapat meningkatkan keeratan dalam sebuah kelompok. Yang terakhir, yang kelima, ada strategi pembelajaran terpadu. Manfaat dari strategi pembelajaran ini yang pertama, ada meningkatkan perkembangan konsep anak. Yang kedua, memungkinkan anak untuk mengeksplorasi pengetahuan melalui berbagai kegiatan. Yang ketiga, membantu guru dan praktisi lainnya untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Dan yang terakhir, dapat dilaksanakan pada jenjang program yang berbeda untuk semua tingkat usia dan untuk anak-anak berkebutuhan khusus.